نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menimba ilmu dalam wadah kegiatan Pondok Ramadan Mansatu Trenggalek. Kedua kalinya tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benerang yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya diamanahi untuk menyampaikan materi tentang keutamaan ibadah puasa Ramadan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada kata-kata as-shaum di sana. As-shaum atau as-siyam berarti adalah puasa. Yang artinya adalah sebagai substansi ibadah yang dimana di situ kita menjalankan sesuatu dengan cara menahan diri, mulai dari makan, kemudian minum, kemudian berhubungan intim suami istri, ataupun juga berkata-kata kotor, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam ibadah puasa itu sendiri ada beberapa rukun puasa di dalamnya. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah amalan hati, di mana itu diucapkan pada malam hari dengan niat bahwasanya ingin mencari ridha Allah, dengan jalan melakukan segala sesuatu yang sekiranya memang harus untuk dilakukan, kemudian menjauhi apa saja yang dilarangnya. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kalau tadi di awal sudah saya sebutkan bahwasanya kita tidak boleh makan, kemudian tidak boleh minum, kemudian tidak boleh berkata kotor, maka puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri dari segala hal-hal itu. Dalam puasa itu sendiri juga ada beberapa syarat sah puasa. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang melakukan ibadah puasa itu harus orang Islam. Kemudian yang keduanya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu pengertiannya adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah suci dari darah haid, kemudian juga nifas maupun wiladah. Dan yang keempat adalah dikerjakan dalam waktu ataupun hari yang telah ditentukan untuk berpuasa. Selain beberapa syarat sah puasa, juga terdapat syarat wajib puasa. Nah, di antara beberapa syarat wajib puasa itu salah satunya adalah harus balik, ya, atau harus sudah cukup umur. Nah, bagaimana kalau misalnya anak kecil yang mungkin juga ikut berpuasa? Apakah itu juga boleh? Boleh-boleh saja, karena anak kecil itu merupakan suatu bentuk pembelajaran. Ketika nanti dia sudah dewasa, maka dia sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah orang yang berakal, jadi bukan orang gila, ya. Kemudian yang ketiga adalah kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Itu diantara beberapa syarat wajib puasa. Dalam hal puasa ini juga ada beberapa keringanan yang itu dikhususkan bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa. Di mana keringanan ini sebetulnya sudah
ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, dari sini kriteria orang yang boleh mendapatkan keringanan itu ataupun rukhsah itu adalah salah satunya orang yang sakit. Orang yang sakit ini kalau memang kondisinya tidak kuat untuk menjalankan puasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi ada konsekuensi di dalamnya. Jadi konsekuensinya adalah dia boleh mengganti di hari yang lain atau juga bisa dengan cara membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan ataupun musafir. Musafir itu juga boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi di waktu yang lain dia harus menggantinya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang kondisinya dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun wiladah. Maka orang-orang yang dalam kondisi seperti ini juga boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi mengganti ataupun juga bisa dengan cara membayar fidyah. Dan yang selanjutnya adalah orang yang tua yang kondisinya adalah sudah lanjut usia dan dia tidak puasa lagi untuk beribadah puasa, maka ini juga boleh tidak menjalankan puasa, tetapi harus diganti dengan cara membayar fidyah. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang pekerja berat ataupun pekerja bangunan yang mana mungkin tidak puasa untuk melaksanakan puasa, maka itu juga boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi diganti di hari lain ataupun dengan cara membayar fidyah. Selanjutnya dari beberapa keringanan yang sudah saya sampaikan tadi, maka faedah ataupun keutamaan puasa Ramadan ini adalah banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, jalan menuju ketakwaan. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di awal, di mana di sana ada kata-kata orang-orang yang bertakwa. Maka momentum puasa ini tujuannya adalah untuk mencari ataupun meraih ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah puasa juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan puasa di dalamnya. Kemudian di bulan ini pintu-pintu langit dibuka, di bulan ini juga pintu-pintu neraka ditutup, dan juga di bulan ini juga setan-setan akan dibelenggu, dan di bulan ini juga ada malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan, maka sungguh ia akan telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga adalah bulan yang penuh ampunan. Di bulan ini dosa-dosa yang telah lalu juga akan dihapus. Dan yang keempat adalah pahala dilipat gandakan. Ketika kita melakukan ibadah pada saat bulan puasa, maka pahala kita akan dilipat gandakan. Bahkan setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kemudian yang kelima adalah mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang keduanya adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Dan yang terakhir adalah dibukanya pintu surga. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan tentang materi keutamaan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.